Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kalian. Segala sesuatu yang kalian kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian pula kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, bacaan yang cukup singkat pada hari ini memberikan 3 hal kepada kita yang tidak begitu mudah untuk merangkainya, memahaminya bersama-sama. Tadi yang pertama dikatakan, jangan membuang barang kudus kepada anjing atau mutiara kepada babi. Jadi jangan sampai kita memberikan barang-barang berharga itu kepada binatang-binatang. Kemudian yang kedua adalah mengenai kalau kamu ingin diberi, maka berilah. Kalau kamu pengen bahagia, dan buatlah bahagia. Dan kalau kamu tidak pengen disusahkan orang, ya jangan membuat susah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan mengenai jalan yang sempit. Saya berusaha untuk merenungkan ketiga hal itu. Apakah maknanya, kenapa dijadikan satu? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau boleh diurutkan, mulainya adalah dari pegangan hidup kita. Apa itu hukum keadilan tadi? Kalau saya pengen orang lain, kalau saya sendiri pengen bahagia, tidak mau disusahkan, ya jangan membuat susah orang lain. Ya, itu hukum keadilan, hukum aksi reaksi. Kalau saya sampai membuat orang susah, maka saya pun akan balik dibuat susah. Bahkan itu juga terjadi terhadap alam, barang-barang sekitar kita. Alam ini kalau dicintai, maka ia akan berbalik memberikan buah kepada kita. Tanaman, air, ikan, semua itu kalau kita perhatikan, dipelihara, akan memberikan buah kepada kita, berbalik berbuat baik kepada kita, memberikan hasil yang baik untuk kita. Maka kalau kita pengen semuanya ini menjadi baik, ya lakukanlah kebaikan itu. Itu standar moral, standar kebaikan. Aksi dan reaksi keadilan yang mesti dimiliki oleh setiap orang. Nah, masalahnya sekarang adalah di sekitar kita itu tidak semua orang baik. Ada banyak orang-orang jahat. Maka yang pertama tadi dikatakan mengenai jangan membuang mutiara kepada babi. Itu artinya apa? Sangat mungkin kalau kita ditipu orang, maka ya kalau kita tahu orang ini menipu kita, ya jangan sampai kita kemudian berkata jujur. Nah, itu sama dengan membuang mutiara. Kalau ada orang mau merampok rumah kita, lalu kita memberikan kunci kepada dia, ya itu jelas kita akan dimakan habis-habisan. Itu namanya kebodohan. Ya, jangan membuang mutiara kepada babi. Seperti itu yang dimaksudkan. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh jahat di sekitar kita, maka hati-hatilah. Ya. Kemudian yang terakhir memasuki pintu yang sempit. Itu artinya kita berhadapan juga dengan orang-orang jahat tadi. Kita seringkali sudah berbuat baik, tetapi nyatanya malah kita dirugikan, malah kita dibuat susah, malah kita disingkirkan. Nah, dalam berhadapan dengan ketidakadilan itulah kita diajak untuk melalui jalan yang sempit.
tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetaplah berbuat baik, tetaplah hidup benar bersama Tuhan. Itulah Bapak Ibu 1, 2, 3 hal yang moga-moga menjadi pegangan hidup kita semua dalam hidup ini. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua kebijaksanaan menghadapi kejahatan, dan yang ketiga jangan sampai kita jatuh dalam dosa kejahatan karena adanya kejahatan di sekitar kita, karena kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Marilah kita bermohon kepada Tuhan, semoga kita terus bersinar dalam kebaikan dan cinta meskipun ada banyak orang tidak baik di sekitar kita. Amin.